Haleluya, Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berjumpa lagi bersama dengan kami pagi hari ini bersama dengan doa bersama, doa pagi bersama dengan Ibu Esther. Kami sangat rindu mengajak saudara-saudara terkasih yang ada di rumah. Mari saudaraku, kita sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada hadirat-Nya, kita berikan seluruh hidup kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara terkasih, kita memulai, kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita katakan kepada Tuhan, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, dan sangat baik. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah ada di hadirat-Mu dan kami percaya Engkau akan terus memulihkan setiap hidup kami. Diberkati semua yang menyaksikan siaran ini, bahkan setiap kami Tuhan yang ada di sini. Kami percaya ada kuasa dan hadirat-Mu Tuhan yang ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami percaya lewat kami bersuka cita ada mujizat Tuhan yang dijadikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari saudara terkasih yang ada di rumah bersama-sama dengan kami, kita yang siap bersuka cita di hadapan Tuhan, bersama kita berkata amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji Dia kembali dan angkat kita semuanya. Haleluya. Mari kita semuanya bertepuk tangan memuji Tuhan saudara. Satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Mari angkat dari awal dengan sukacita kita katakan kepada Tuhan yang menolong kita. Penolongku yang Tidak lama lagi datang. Haleluya. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, Puji Tuhan. puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Muliakan Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, upah kita besar di sorga. Katakan sama-sama amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari saudara terkasih, saat ini kita datang menyembah Tuhan kembali. Kita siapkan hati kita. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sembah Engkau di dalam kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Sama-sama kita angkat penyembahan ini kepada Tuhan. Layak dipuji, layak disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
Tuhan Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, kami sembah Engkau ya Tuhan. Hadirat-Mu mengalir bekerja dalam hidup kami ketika kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak menerima pujian kami. Nama-Mu ajaib ya Tuhan. Dahsyat segala perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Layaklah kami memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, bagi-Mu segala hormat kami di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Kami buka hati kami pada saat ini untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus penuhkan hati kami dengan Roh-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita, pengurapan-Mu bagi hamba-Mu, dan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang membaca firman-Mu ya Tuhan. Di mana firman-Mu disuarakan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada iman yang diteguhkan, ada sukacita yang mengalir, ada pengertian-pengertian yang baru lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, bersama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara pengen kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, saudaraku. Namanya besar, Dia luar biasa, termulia. Pagi hari ini, saudara pengen kasih, kita akan baca firman Tuhan. Ya, dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 43. Firman Tuhan ini akan memberkati kita, saudara. Bagaimana setelah Saulus bertemu dengan Tuhan, saudara yang kasih, dia langsung memberitakan Injil Tuhan. Orang-orang belum percaya, saudaraku. Orang-orang masih takut, saudara yang kasih, kepada Saulus, karena mereka tahu selama ini siapa itu Saulus. Saulus itu adalah orang yang sungguh menyala-nyala semangatnya untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika dia bertemu, saudara yang kasih, maka langsung dia, saudara yang kasih, menginjil, memberitakan firman Tuhan begitu luar biasa. Nah, saudaraku, mari kita baca. Saya bacakan ayat 19b, saudara bacakan ayat 20. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi berunding untuk satu rencana membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada satu malam murid-murid mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok dan kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun
dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah makin bertambah besar dan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidurnya karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bersama-sama kita baca 43:23 ya. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, saudara penggekasih. Tuhan memberkati kita. Sungguh baik, teramat baik. Saudaraku, ayat yang ke-19b ini, saudaraku, kalau kita baca dari pasal 9 ayat 1, itu baru pertobatan Saulus. Saudaraku, ya, baru pertobatan Saulus. Tetapi dalam ayat 19 ini, saudaraku, Saulus itu langsung menginjil. Langsung memberitakan bahwasanya Yesus itu adalah anak Allah. Dan dia membuktikan bahwasanya Yesus itu adalah Mesias. Ayat 22, saudaraku, dia membuktikan bahwasanya Yesus itu adalah Mesias. Kemudian ayat 28, dia mengajar di rumah-rumah ibadah. Ada banyak orang yang takut kepada dia. Kita lihat nanti ada 2 macam ketakutan. Ya, kalau di sini orang-orang yang melihat melihat Saulus itu, saudaraku, orang ketakutan. Wah, bukankah dia ini orang yang sungguh meluap-luap amarah emosinya untuk orang-orang yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan? Tetapi kenapa dia ada di sini? Bukankah dia ini bermaksud untuk menarik orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk dihadapkan kepada mahkamah agama? Mereka ketakutan, saudara penggekasih. Tapi, saudara penggekasih, Saulus itu membuktikan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Dia mengajar di rumah-rumah ibadat. Dikatakan ayat 28, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Dia penuh keberanian. Kalau tadi keberaniannya itu untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, yang menurut dia baik. Saudaraku, tetapi sekarang rohnya menyala-nyala, semangatnya menyala-nyala untuk mengajarkan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah anak Allah. Dia membuktikannya, saudaraku, karena dia sudah bertemu langsung dengan Tuhan. Kemudian ayat 29, ia berbicara dan bersoal jawab dalam bahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea. Dari situ membantu dia ke Troas.
selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Allah. Nah, jadi saudaraku, dia sungguh-sungguh membuktikan kalau selama ini ada penganiayaan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan takut akan Saulus ini. Orang-orang yang baru-baru bertobat, orang-orang baru percaya kepada Tuhan, mereka takut. Tapi sekarang mereka merasakan damai dan sejahtera. Mereka merasakan keamanan, mereka merasakan ketenangan. Kenapa? Karena orang yang selama ini yang menganiaya jemaat telah diselamatkan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau bangsa kita ini, terus kita doakan supaya aman, tidak ada keributan-keributan. Tapi bangsa kita ini aman sehingga tidak ada ormas-ormas kekerasan, tidak ada radikal-radikal, sudah kau yang kasih, sehingga bangsa kita ini akan aman. Masyarakat juga tenang, damai. Demikianlah yang dialami oleh jemaat yang ada di seluruh Yudea itu. Dikatakan di sini seluruh jemaat yang ada di Yudea, Galilea, Samaria ada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dalam hidup takut akan Tuhan. Kalau selama ini mereka takut akan penganiayaan, takut mereka dihadapkan kepada mahkamah agama, takut mereka dipenjarakan, dirajam, dilempari dengan batu. Sehingga ketika orang yang menganiaya itu diselamatkan, mereka merasa tenang, mereka merasakan damai. Dan juga dikatakan di sini, mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Makanya tadi saya katakan takut akan Tuhan itu, takut itu ada dua macam, dua jenis. Tadi mereka takut kepada yang menganiaya, yang merajam mereka, yang mengejar-ngejar mereka, saudaraku yang kekasih, untuk membinasakan mereka. Sekarang ini, ketika Saulus itu bertobat, ketika Saulus itu berbalik dari jalan kejahatan itu kepada jalan kebenaran, maka jemaat itu dibangun di atas dasar takut akan Allah. Takut akan Allah itu mengakibatkan ketaatan. Kalau yang tadi itu takut kepada manusia membuat jadi lari, macam-macam, kegelisahan, keputusasaan. Tapi takut akan Allah akan mengakibatkan ketaatan. Mengakibatkan ketaatan, kepercayaan kepada kasih Kristus. Dan akan mengubah hidup kita untuk semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi saat ini, mari kita lihat dan mari kita periksa ketakutan yang ada dalam hidup kita ini. Takut apa? Takut akan Tuhan atau takut akan kondisi keadaan dunia sekarang ini? Karena memang sekarang ini sudah ketakutan sedang melanda dunia ini. Saudaraku, dengan kondisi-kondisi yang ada, ketakutan yang demikian rupa, saudaraku. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, membuat kita makin hormat kepada Tuhan, membuat kita makin mengasihi kita, membuat kita makin damai. Tapi kalau takut akan dunia ini, dengan kondisi-kondisi yang ada, membuat imun kita semakin turun, membuat iman kita lemah, dan penyakit pun akan datang. Sebenarnya kita bisa melawan sakit penyakit itu, tapi karena ketakutan itu, kecemasan itu membuat imun kita menjadi turun sehingga penyakit pun akan datang. Oleh sebab itu, pada saat ini, takut yang kita miliki itu, biarlah itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan membuat kita menolak kejahatan. Takut akan Tuhan itu akan membuat kita menolak dosa. Membuat kita semakin mengasihi, membuat kita semakin sayang kepada teman, kepada keluarga kita, kepada teman sahabat kita. Ada timbul belas kasihan. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, saudara yang kasih. Takut akan Tuhan itu memunculkan kasih dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan itu juga, saudara yang kasih, adalah permulaan hikmat. Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang melakukannya berakal budi, puji-pujian kepadanya untuk selama-lamanya. Kalau takut akan Tuhan itu membuat kita berakal budi, puji-pujian akan ada kepada kita untuk selama-lamanya. Takut akan dunia ini, takut sakit penyakit, takut masa depan, takut jodoh, takut usaha pekerjaan bagaimana nanti, itu membuat kita makin cemas,
itu membuat kita menjadi lemah. Tapi takut akan Tuhan membuat kita dipuji-puji untuk selama-lamanya. Akal budi pun akan ada. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan puji-pujian kepadanya untuk selama-lamanya. Mazmur 111 ayat 10. Saudara yang kasih, nanti ya tanamkan itu dalam hati kita. Dan kemudian saudara yang kasih, sikap ini dengan sendirinya menghasilkan dorongan di dalam hati kita oleh Roh Kudus untuk mengasihi, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, untuk menjadi saksi Tuhan. Terdorong hati kita. Begitu kita takut akan Tuhan, maka Roh Allah akan mendorong hati kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yaitu pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, puji Tuhan, itulah saudaraku yang kasih, hasil daripada pertobatan Saulus yang pertama sekali, saudaraku yang kasih. Kemudian karena kita ada 2 perikop, kita masuk kepada 32. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Nah, saudaraku, 32 dikatakan pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah kepada orang-orang kudus yang di Lida. Kemarin kita sudah belajar mengenai orang kudus. Orang kudus itu yang menerima Tuhan Yesus, yang memisahkan dirinya dari dosa dan terus menerus untuk berjalan dalam kebenaran. Bukan berarti yang sudah sempurna tanpa dosa, tidak saudara. Tapi yang sudah saudara kasih bertekad untuk mengikut Tuhan. Nah, jadi Petrus itu berkeliling saudaraku mengunjungi orang-orang kudus yang ada, dan dia singgah di Lida, dikatakan saudara. Nama sebuah kota ya. 33. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Dan kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Jadi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus itu, Paulus penuh dengan Roh Kudus yang tadinya adalah Saulus, Petrus penuh dengan Roh Kudus, maka Petrus itu memberitakan Injil Tuhan, mengunjungi rumah-rumah orang-orang kudus, dan kemudian melenyapkan penyakit. Eneas itu sudah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena dia lumpuh. Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Eneas, bangkitlah dalam nama Yesus, bereskan tempat tidurmu. Seketika itu juga Eneas bangun, dia bangkit, dia membereskan tempat tidurnya. Ada kuasa dalam perkataan, ada kuasa dalam ucapan. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan berbicara, dia akan menyampaikan firman Tuhan, maka kuasa Tuhan akan turun, mujizat Tuhan akan terjadi. Nah, mari saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, perhatikan ucapan kita pada saat ini, perhatikan hidup kita pada saat ini, teguhkan hati kita, jangan takut kepada kondisi keadaan dunia ini, takutlah akan Tuhan. Itu akan menghilangkan ketakutan kita akan dunia ini, dan kemudian ucapkan ucapan firman Tuhan. Itu akan menguatkan kita, bahkan itu akan jadi dalam kehidupan kita. Petrus berkata, bangunlah, bereskan tempat tidurmu. Eneas bangun, saudara. Orang banyak yang mengenal Eneas itu. Orang banyak tahu siapa Eneas itu, karena saking lamanya dia sudah sakit. 8 tahun dia lumpuh. Dia tidak bangkit dari tempat tidurnya. Tapi ketika Petrus yang penuh dengan Roh Kudus itu membangkitkan dia, maka dia bangkit, dia berjalan. Orang-orang melihat itu takjub. Orang-orang melihat itu takut akan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan semakin mereka percaya bahwasanya Tuhan yang mereka saksikan itu, Tuhan yang mereka sampaikan itu, yang mereka ajarkan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, sanggup menyembuhkan orang lumpuh. Nah, saudara yang kekasih, demikian juga dikatakan di sini ada lagi namanya Dorkas, ya, Tabita, saudara yang kasih. Ayat yang kelima, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama. Ada di situ saudara yang kekasih Dorkas, dan kemudian ya Petrus itu mereka tahu Petrus itu ada di Yope, saudaraku, kemudian disuruh 2 orang untuk menjemput dia ke sana. Saudaraku, untuk apa? Supaya Petrus itu melihat, saudara yang kasih, bagaimana kondisi keadaan ya mereka dan apa yang sedang terjadi. Tentunya kalau orang sudah meninggal, sudah dimandikan mayatnya, dikatakan di sini saudara yang kekasih, apa yang terjadi saudara yang kekasih? Petrus datang, dikatakan
Tabita, bangkitlah. Kemudian Dorcas atau Tabita yang sudah mati, sudah dimandikan, sudah dibaringkan, sudah aku yang kasih, bangun. Dia membuka matanya, kemudian Petrus menolong dia, memegang tangannya, menolong dia untuk bangun. Kemudian dia bangun. Orang yang mati dihidupkan dalam pelayanan Petrus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini pernah terjadi dalam pelayanan kami. Ada 3 orang hamba Tuhan. Ketika kami baru selesai sekolah Alkitab, saudaraku, kemudian kami bersiap-siap untuk diutus, saudaraku yang kekasih, dari kampus kami, saudaraku. Sebelumnya itu kami pulang dulu ke kampung kami, saudaraku yang kasih. 3 orang kami hamba Tuhan, ada orang yang mati. Saudaraku, sudah berkumpul begitu banyak orang. Kemudian kami datang dari Medan dengan roh yang menyala-nyala, berdoa untuk orang mati itu, saudaraku yang kekasih. Dan kemudian orang itu bangkit. Kami kasih oleh-oleh kue yang kami bawa itu untuk dimakannya. Kami pun sebenarnya, saudaraku, agak takut juga. Kami berdoa. Tapi ketika kuasa Tuhan itu bekerja, hidup Bapak itu, kami juga kaget. Sehingga hati kami makin teguh di dalam Tuhan. Orang-orang juga kaget. Sehingga ketika kami berkata, ayo percaya kepada nama Tuhan, ikuti saya berdoa, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidupmu pada saat itu. Ini, maka mereka membuka hati, saudaraku. Mereka dengan bulat hati, membuka hati. Pada waktu itu hari sudah kira-kira jam 9 malam. Di kampung pada waktu itu belum semua kampung yang masuk listrik. Tiba-tiba ketika kami pulang, semua orang untuk membuat obor bagi kami. Semua orang menolong kami, saudara. Ambil obor, ambil lampu, saudaraku, ambil pelita untuk kami bisa berjalan ke tempat saudara saya itu, saudara. Dan saudara saya itu sekarang ada di Bandung. Hamba Tuhan di Bandung sekarang, saudara. Masih ada bersama-sama dengan kami tetap melayani Tuhan. Jadi dalam pelayanan kami juga sudah pernah terjadi demikian. Hal itu tidak usah heran, karena saudara yang kekasih, Tuhan memang sudah mengatakannya. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan akan kamu lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Oleh sebab itu, saudara yang kasih, Petrus memulainya. Petrus sudah mengerjakannya dalam pelayanannya. Kalau dahulu Tuhan bekerja, saat ini juga Tuhan bekerja. Biarlah Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita. Akibatnya, saudaraku yang kasih, tujuannya bukan supaya dipuji, bukan mencuri kemuliaan Tuhan. Itu saudaraku yang kasih, bukan supaya dibilang orang hebat, tapi supaya orang-orang datang kepada Tuhan. Sama seperti kemarin waktu kita belajar bagaimana ketika Ananias dan Safira itu mati, saudaraku. Ya, apakah maksudnya itu semua? Oh, ternyata Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa. Segala sesuatu ada tujuannya. Supaya orang-orang takut akan Tuhan. Supaya orang-orang datang kepada Tuhan. Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu mendengar dan menjawab doa. Biarlah Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Akan apa yang kita alami, saudara, akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, Roma 8 ayat 28. Dalam segala perkara kita tahu sekarang bahwasanya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amen. Apakah yang dihasilkan ini, saudara? Baik lewat kesembuhan Eneas ini, demikian juga lewat kesembuhan Dorcas ini, bukan supaya penginjil-penginjil itu menjadi hebat atau dipuji-puji, tidak. Tapi bagaimana orang-orang yang menyaksikan ada kuasa dalam nama Yesus. Bahwasanya pemberitaan itu bukan hanya dengan kata-kata belaka, tapi disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Dibuktikan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan memang itu firman Tuhan katakan. Maka Dia meneguhkan pelayanan mereka dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi tanda-tanda itu, saudaraku, tanda-tanda ajaib dan mujizat itu, tujuannya adalah menarik sebanyak mungkin orang datang kepada Tuhan. Dan memang dalam Tuhan hidup kita diubahkan. Biarlah kita dipakai oleh Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Apakah kita pada saat ini di pihak yang sakit? Atau kita di pihak hamba Tuhan? Anak-anak Tuhan. Mungkin ada teman sahabat kita. Ada kenalan kita. Ada keluarga kita yang sakit. Percaya kepada Tuhan. Sampaikan firman Tuhan. Ulurkan tangan kita, saudaraku. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda orang percaya, meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu menjadi sembuh. Amen. Itu bukan tanda-tanda pendeta.
Itu bukan tanda-tanda rasul, tapi tanda-tanda orang percaya. Termasuk di dalamnya juga pendeta dan rasul, tapi termasuk juga saudara. Jadi saudaraku yang kasih, bisa kita berdoa, bisa kita minta kepada hamba Tuhan untuk didoakan, saudaraku yang kasih. Tetapi saudaraku, sebelum hamba Tuhan berdoa, bagi kita yang sakit, kita yang merasakannya, atau keluarga kita yang sakit, sebelum kita minta kepada hamba Tuhan, ada kita di situ, doakan. Tuhan, aku orang percaya. Firman-Mu berkata tanda-tanda orang percaya, meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu menjadi sembuh. Aku hamba-Mu adalah orang percaya. Ini tanganku Tuhan, ini tangan hamba-Mu, tangan orang percaya. Sekarang kuhormati firman-Mu, ku letakkan tanganku atas orang sakit ini Tuhan, atas keluargaku yang sakit ini. Di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan itu. Jadi saudaraku yang kekasih, saudara dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini pelayanan media sosial, saudara yang kasih, Pak Andi Simon yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dari mana-mana begitu banyak datang orang-orang ke sana. Sekarang ditutup untuk sementara. Karena begitu banyaknya orang yang datang, saudaraku. Sampai polisi siapapun mengawasinya, saudaraku yang kasih. Begitu, saudaraku yang kasih, datang berbondong-bondong orang ke sana. Tapi kalau seperti itu, saudaraku, apakah semua orang datang ke sana? Bukan hanya dia yang dipakai, dia dipakai Tuhan. Puji Tuhan, dia sangat dipakai oleh Tuhan. Tapi saudara juga dipakai oleh Tuhan. Kita semua dipakai oleh Tuhan. Karena tanda-tanda orang percaya, bukan tanda-tanda pendeta, bukan tanda-tanda rasul dikatakan. Saudaraku yang kasih, 5 jawatan gereja, bukan hanya tanda-tanda 5 jawatan gereja itu, tapi tanda-tanda orang percaya. Marilah pada saat ini, jangan takut. Itu firman Tuhan katakan, jangan segan. Soal sembuh tidak sembuh itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanku. Tapi urusanku dan urusanmu adalah taat kepada firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, sebagaimana imanmu jadi padamu. Ucapkan firman itu, iman itu, diucapkan, ditindakkan, jadi bagi kita. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Saya percaya firman Tuhan ini bisa memberkati kita untuk pagi hari ini. Saudaraku, lakukanlah firman Tuhan ini. Sehingga saudaraku yang kasih, kita akan melihat tanda-tanda ajaib, mujizat. Dan itu adalah saudaraku yang kasih kehendak Tuhan. Tuhan rindu melihat kita semua diberkati oleh Tuhan dengan kesembuhan, dengan perubahan. Dan saudaraku yang kasih, dengan iman keberanian. Sehingga sebanyak mungkin orang akan datang kepada Tuhan. Ini firman Tuhan yang memberkati kita. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Berita itu tersiar, saudaraku yang kasih. Ayat 42 dikatakan, berita itu tersiar ke seluruh Yope dan orang banyak menjadi percaya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Kita akan angkat pujian kita kepada Tuhan. Satu penyembahan, saudara. Kita akui bahwasanya Tuhan itu indah. Tidak ada taranya, saudara. Haleluya. Kita kagum, kita hormat akan Tuhan. Mari kita nyanyikan penyembahan ini kepada Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Haleluya. Bersama kita katakan, kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari segala yang ada. Lebih dari semua yang ada.
Engkau Tuhan. Kami cinta kepadamu ya Tuhan. Kami berikan penghormatan kepada Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaiblah segala karya-Mu. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kagumlah akan Tuhan, saudara. Hormatlah kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan menghilangkan takut akan dunia ini. Apa yang engkau takutkan, saudara? Dengan kita takut akan Tuhan akan menghilangkan semuanya ini. Takut akan Tuhan akan membawa kita kepada damai dan sejahtera, kepada sukacita, kepada keteguhan, kepada kekuatan. Sungguh indah tiada taranya, Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada tersaingi. dalam tak terduga. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami cinta kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami dapat belajar bagaimana Saulus berjumpa dengan Engkau. Dan ketika dia berjumpa dengan Engkau ya Tuhan, dia menyaksikan segala sesuatu apa yang dialaminya. Dia mengenal Engkau secara pribadi. Yang Engkau adalah anak Allah, Yesus jalan keselamatan. Bagi kami hamba-hambamu pada saat ini, penuhkan kami dengan roh. Berikan kami kuasa, urapan, keberanian untuk kami menjadi alat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semakin kami hormat kepada Tuhan, semakin kami cinta kepada Tuhan. Membuat kami terdorong untuk menyaksikan kebesaran-Mu, menyaksikan Yesus kepada banyak orang Tuhan. Orang-orang sungguh sangat membutuhkan Yesus, sungguh sangat membutuhkan jalan keluar dalam kehidupannya. Dan Engkaulah satu-satunya jalan itu ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Semuanya kami hamba-hamba-Mu, teguhkan hati kami, teguhkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal daripada hikmat. Dan siapa yang memilikinya, dia akan disayang, dia akan dipuji-puji untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesungguhnya takut akan Tuhan adalah hikmat, dan menjauhi kejahatan adalah akal budi. Jadilah kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang berakal budi. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang hormat kepada Tuhan, melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kebenaran firman. Bebaskan kami, merdekakan kami pada saat ini lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, tanda-tanda ajaib akan terjadi dalam kehidupan kami. Orang-orang sakit akan disembuhkan, termasuk kami juga Tuhan. Dan kalau mungkin ada pada saat ini bersama-sama dengan kami yang sakit, yang lemah, kami berdoa pada saat ini. Kami terima mujizat kuasa Tuhan. Kami terima mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Sembuhlah setiap hamba-hamba-Mu. Sembuhlah kami semua hamba-hamba yang berdoa di tempat ini. Dan juga di rumah-rumah ya Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang mengalir. Ada mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ditinggikan dan dimuliakanlah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan baik, memberkati dan mengasihi kita semuanya. Pagi hari ini kita berdoa. Yang sangat penting kita doakan pada saat ini, saudaraku, adalah
Terus kita berdoa untuk keadaan pandemi yang sedang terjadi pada saat ini yang sangat tinggi. Saudaraku, bukan menakut-nakuti, tapi memang perlu kita berjaga-jaga. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih, bahwasanya saya bisa melihat, saudaraku, sehingga saya bisa mendoakannya. Apa yang saya lihat, saudaraku, dengan kami mengadakan baptisan air, lalu kami, saudaraku yang kekasih, memakai APD. Untuk menunggu yang dibaptis itu kami pakai kira-kira 1 jam lebih. Pakaian APD itu lengkap, saudaraku. Kadang-kadang saya posting juga di FB, ya saudaraku, bulan-bulan yang lalu. Itu sangat panas, saudaraku, lemas, saudaraku. Itu hanya beberapa jam kami pakai, 3 jam. Bagaimana mereka yang ada di rumah sakit? Kemudian, saudaraku, membuat kita timbul belas kasihan. Ketika saya bagaimana merasakan melahirkan, lama belum seperti sekarang ini, saudaraku yang kekasih, gampangnya disesar, ya. Kalau dulu nggak ada BPJS, waktu saya melahirkan, 15 juta saya disesar pada waktu itu karena banyak obat-obat ini lagi dipakai. Sehingga melihat orang yang mau melahirkan itu, sekarang saya itu berdoa, saudaraku, ada belas kasihan. Muncul belas kasihan lebih daripada sebelum saya melahirkan. Kemudian saya melihat kemarin, sopir-sopir ambulans itu membawa sekali 3 peti jenazah di satu ambulans. Hampir saya posting juga kemarin. Untuk apa, saudaraku? Untuk kita bisa berjaga-jaga, ya. Ada juga sih di handphone saya. Kalau nanti saya terdorong untuk postingnya itu bisa juga. Supaya apa, saudaraku? Karena masih banyak orang nggak pakai masker. Karena masih banyak orang yang mengabaikan. Karena masih ada berkata, mana. Atau termasuk juga hamba-hamba Tuhan ada juga. Masa sih takut banget? Kita bukan takut banget. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bukan takut banget. Tapi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jadi kemarin saya melihat 3 peti dalam satu ambulans. Saking begitu banyaknya lah. Dan petugas pemakam itu berkata 35, hampir 35 setiap hari. Kalau dulu awal-awal itu 8. Tapi untuk sekarang ini, di masa-masa sekarang ini, 35-40 per hari. Jadi mari, saudaraku, melihat itu, petugas itu juga, supir-supir itu, supir ambulans itu saja. Dan juga penggali itu, saudaraku. Aduh, saya menangis, saudaraku. Itu penggali itu tidak pakai APD lagi. Udah banyak mereka tidak pakai APD. Karena apa? Bagaimana mungkin mereka menggali? Itu mengeruk tanah kuburan itu. Udah pakai, apa namanya itu? Udah pakai kerukan itu. Apa namanya itu ya? Kayak traktor itu, apa itu? Udah pakai begitu, mereka kemarin rusak 1. Jadi mereka pakai manual kemarin. Menggali pakai APD gimana, saudaraku? Sehingga mereka buka APD itu. Mereka buka. Waktu mengangkat jenazah itu, baru mereka pakai lagi. Mereka sudah kecapean. Mereka sudah buka masker. Tuhan, ketika saya berdoa, melihat itu, Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, tolong mereka, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kita bisa, saudaraku, menikmati pada saat ini. Tapi ada orang-orang di garda utama itu. Bukan hanya yang di rumah sakit itu, di garda utama, termasuk juga di pemakaman. Capek mereka, saudaraku yang kekasih. Antri di pemakaman, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, lewat ini marilah kita berbelas kasihan. Makin banyak kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tidak hanya sekedar di mulut kita doa ini, saudara. Tapi doa yang berasal dari hati. Menurunkan kuasa Tuhan. Kita doakan bangsa kita, membuat kita menangis. Untuk masyarakat yang begitu bandel, yang mereka tidak peduli akan peraturan pemerintah, saudaraku, tidak peduli diri mereka. Oke lah, mungkin mereka berkata, udah mati aja. Oke, mereka mati. Tapi bagaimana orang-orang yang ditinggalkan? Bagaimana orang-orang di kuburan sana berjuang? Dan mereka tidak gampang untuk minum. Kalau mereka minum, aku haus. Mau buang air kecil mereka itu. Mereka tahan.
Mereka berkata mereka pakai pempes juga. Aduh, perjuangan yang demikian rupa. Oleh sebab itu sekarang saya sampaikan ini saudaraku, bukan untuk apa-apa, tapi supaya menggugah hati kita, untuk kita bisa memiliki kasih. Bukan hanya di pagi hari ini kita berdoa, tapi marilah kita berdoa untuk yang lain, saudaraku. Nanti setelah selesai doa kita ini, kita berdoa, saudaraku. Kita belum tahu apa yang akan terjadi nanti, saudaraku, ke depan ini, saudaraku. Kita belum tahu apa yang terjadi, tapi marilah kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan mengalir, biarlah, saudaraku, belas kasihan yang daripada Tuhan turun atas kita semua. Kita berdoa sedapat mungkin. Kalau ada orang yang ini, saudaraku, yang kita lihat siapapun itu, saudaraku, hingga kita tidak segan-segan, ayo Pak, pakaikan maskernya. Kalau mungkin kita di mana-mana, ayo ini maskernya, kasihkan masker yang baru, saudaraku, pakai. Ada maskernya enggak nih, masker, saudaraku, yang kasih. Dan kalau ada orang-orang berkata seperti itu, oh ada narkoba di situ, ada apa di situ, kiranya orang-orang berbuat baik. Orang-orang seperti itu tetaplah tulus, tetaplah murni, saudaraku, untuk mengasihi. Ya, kita doakan Tuhan, saudaraku yang kekasih, tidak mempersoalkan betapa jahatnya Sodom dan Gomora, tapi yang Tuhan lihat adalah pembela, pendoa. Biarlah gereja Tuhan menjadi pembela, menjadi pendoa atas kondisi keadaan bangsa kita pada saat ini. Oleh sebab itu, Roh Allah akan bekerja bagi kita. Tidak banyak waktu kita untuk berdoa pada saat ini, saudaraku yang kasih, tapi ucapkanlah doa kita, saudaraku. Roh Allah yang ada dalam hati kita pada saat ini mengajari kita berdoa. Ucapkan doa kita kepada Tuhan. Saya yakin doa yang dinaikkan dengan bersehati, doa yang dinaikkan dengan belas kasihan, maka doa itu, saudaraku, berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku. Angkat tangan kita di rumah-rumah kita. Doakan semua, saudaraku yang kasih. Roh Tuhan akan menolong kita berdoa. Bapa, kami panggil nama-Mu. Kami serukan nama-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan berdoa ya Tuhan, memohon belas kasihan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, sesungguhnya Engkau berdaulat atas bangsa kami, atas negeri tercinta Indonesia. Bapa, haleluya. Turunlah belas kasihan-Mu, kami mengangkat tangan kami, hati kami di hadapan-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu, berkatilah Indonesia, berkatilah bangsa kami, negeri kami, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan, haleluya. Setiap kota-kota, setiap daerah-daerah provinsi di seluruh Indonesia ini ya Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah mujizat-Mu dari kota-kota sampai ke desa-desa pada saat ini. Tuhanlah yang menolong masyarakat kami ya Tuhan. Lalukanlah pandemi ini daripada kami. Lalukanlah dari bangsa ini ya Tuhan, semakin hari semakin menurun dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada-Mu, Engkau yang memegang kendali atas bangsa kami. Engkau lah Tuhan Allah yang berkuasa. Kami doakan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang mengalami masalah COVID pada saat ini, yang mengalami masalah dalam kesehatan tubuh mereka. Bapa, kami berdoa, nyatakanlah kuasa-Mu, ulurkanlah tangan-Mu, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur buat penyuluhan-penyuluhan yang telah diberikan oleh pemerintahan kami, yang diberikan oleh para medis ya Tuhan, para dokter-dokter, bagaimana mengatasinya, bagaimana Tuhan untuk penyembuhannya. Kami berdoa supaya setiap masyarakat Indonesia dapat mematuhinya. Ada bagian kami, ada bagian Tuhan. Biarlah bagian kami lakukan, bagian masyarakat Indonesia dilakukan. Dalam nama Yesus, mengalirlah kuasa-Mu pada saat ini Tuhan. Tidak ada yang memberontak, tidak ada yang melanggar, tidak ada yang menabrak segala aturan-aturan itu ya Tuhan. Tapi biarlah seluruhnya mematuhinya, mentaatinya. Kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Orang-orang sakit terutama Tuhan, mereka yang bekerja di bagian kesehatan, Tuhan menolong mereka. Mereka yang bekerja di pemakaman, oh Tuhan berkati mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Jagai mereka dengan kuasa-Mu, kuatkan mereka, mampukan mereka, tolong mereka semuanya Tuhan. Sehingga mereka disanggupkan, dikuatkan oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan ya Tuhan. Kami bela mereka di hadapan-Mu. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, dokter, suster, perawat, para tenaga medis seluruhnya ya Tuhan. Demikian juga Satgas COVID-19 ini Kau berkati
Tuhan. Mereka yang bekerja baik di puskesmas Tuhan. Demikian juga sumber-sumber ambulan di pemakaman Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Yesus. Allahku ya Rajaku, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami persembahkan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami minta kepadamu Tuhan, untuk minggu ini dan seterusnya, menurunlah yang terpapar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan seluruh masyarakat ya Tuhan mematuhi protokol kesehatan, tidak berkerumun, mencuci tangan dan memakai masker dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati kami semua, hamba-hamba-Mu Kau berkati. Tuhan, kami berdoa berkati Tuhan semua saudara-saudara kami yang mengalami sakit, terjadilah pemulihan pada saat ini. Mas Yosef dipulihkan oleh Tuhan. Kuasa Allah bekerja bagi setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan mengalir. Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu. Bapa di sorga, sebentar kami akan akhiri doa ini Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan tolong mereka yang bekerja dalam perjalanan di tempat pekerjaan mereka. Kami berdoa. Pabrik-pabrik, kantor-kantor, pasar-pasar, dimanapun hamba-hamba-Mu berada, beraktivitas Tuhan. Tolong mereka semua. Lindungi mereka semuanya Tuhan. Tidak ada yang terpapar Tuhan, tapi semua dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu. Berkati gereja-gereja Tuhan. Tempat-tempat umat-Mu untuk beraktivitas. Lindungi mereka semua. Berkati, kuduskan oleh kuasa darah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah mendengar dan menjawab doa kami. Kami kembalikan segala pujian hormat bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Syukur bagi Bapa. Haleluya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku, tidak banyak waktu kita, namun kami akan berdoa lagi. Sehat saudara semua, tetap jaga diri, lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.